Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi di pelajaran prakarya bersama saya Ibu Feni Budianti. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap sehat, baik, dan selalu semangat belajar ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang kerajinan tekstil. Pada minggu lalu Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang kerajinan tekstil. Karena waktu yang singkat, jadi materi tersebut belum bisa diselesaikan dan akan kita pelajari lebih lanjut pada pagi hari ini. Baik, simak video berikutnya ya. Baik, yang pertama materi kita yaitu pengertian kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil adalah karya seni yang dibuat atau yang memakai tekstil sebagai bahan utama. Kerajinan tekstil terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan tekstil tradisional dan kerajinan tekstil modern. Kemudian macam-macam kerajinan tekstil. Yang pertama ada batik. Batik ini adalah gambar atau lukisan yang dibuat pada kain dengan bahan lilin dan pewarna menggunakan alat canting dan kuas serta teknik tutup atau celup. Batik salah satu kerajinan yang paling terkenal di dalam negeri dan luar negeri. Batik Jogja salah satu yang terkenal di kalangan turis asing. Proses pembuatan batik ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, batik tulis. Yang kedua, batik cap. Dan yang ketiga, batik lukis. Fungsi batik yang pertama yaitu fungsi praktis dan yang kedua fungsi estetis. Yang kedua ada makrame. Makrame adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan. Dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga berbentuk aneka rumbai dan jumbai. Kerajinan ini berasal dari Arab Saudi. Diyakini berasal dari penenun Arab abad ke-13. Fungsinya yaitu untuk estetika sebagai aksesoris pelengkap, sebagai pelengkap hiasan rumah tangga dan lain-lain. Yang ketiga ada kerajinan tenun. Kerajinan tekstil tenun adalah kain tekstil yang dibuat secara manual atau tradisional, baik proses maupun penggunaan peralatannya, atau di dalam proses pertenunannya menggunakan alat tenun. Kerajinan ini dikembangkan oleh setiap suku di Nusa Tenggara. Yang keempat, kerajinan cetak saring. Cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan tertentu dan umumnya berbahan dasar neon atau sutra. Nah, ini lebih sering kita dengar atau kita sebut dengan kerajinan cetak sablon ya. Kalau di daerah kita kurang lebih seperti cetak sablon. Kemudian yang kelima ada kerajinan sulam. Bordir atau sulaman adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang.
Selain benang, hiasan untuk sulaman bordir dapat menggunakan bahan-bahan seperti potongan logam, mutiara, manik-manik, bulu burung, dan payet. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sulam datar, sulam terawang, dan sulam timbul. Yang keenam, kerajinan jahit tindas. Jahit tindas atau quilting adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi, kemudian dijahit tindas pada permukaan kain sesuai dengan rencana. Jahit tindas adalah teknik pembuatan suatu benda kerajinan tekstil dengan cara mengisi atau melapiskan kain dengan bahan pelapis, kemudian dijahit pada bagian atas kain sesuai dengan desain. Baik, itu tadi macam-macam kerajinan tekstil. Kita akan lanjutkan pada sifat atau karakter kerajinan tekstil. Sifat atau karakter kerajinan tekstil ini terbagi menjadi 2. Sifat atau karakteristik bahan tekstil dari serat protein dan sifat atau karakteristik bahan tekstil dari selulosa. Yang pertama yaitu sifat atau karakteristik bahan tekstil dari serat protein, yaitu sifat atau karakteristik bahan wol dan sifat karakteristik bahan sutra. Nah, serat wol alami ini mempunyai sifat banyak. Yang pertama yaitu banyak bersifat higroskopis, artinya daya isap air sangat lambat. Tetapi jika bahan wol sudah basah, maka bahan wol akan lama keringnya. Dalam keadaan basah, bahan wol berkurang kekuatannya hingga 40%. Kemudian ciri yang kedua atau sifat kedua, jika terkena panas, maka daya pegas wol akan berkurang. Daun wol menjadi lunak. Apabila wol telah dingin, maka sifat pegas wol kembali ke asalnya, tetapi bentuk lipatan tidak berubah. Kemudian sifat yang ketiga, bahan wol tahan kusut. Bila bahan wol dikepal dan ketika dilepaskan, maka bahan wol akan kembali pada bentuk semula. Yang ciri sifat yang keempat, bahan wol sangat lentur, dapat dibengkokkan 20.000 kali tanpa putus dan tahan renggangan tanpa putus. Dan sifat yang kelima, bahan wol tidak tahan ngengat, tidak tahan lindi, tetapi agak tahan dengan asam belerang. Nah, wol menjadi kuning dan daya pegasnya akan berkurang bila terkena klor. Jadi itu tadi 5 sifat serat wol alami, ya. Yang kedua, sifat atau karakteristik bahan sutra mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, seratnya paling halus dibanding serat yang lain. Kemudian sutra bukan penghantar panas yang baik. Kemudian sutra sangat kuat. Sutra sangat higroskopis. Sutra tahan ngengat, tahan lindi, tetapi dengan lindi yang keras dan panas sutra akan larut. Kemudian sutra tidak tahan obat kelantang yang mengandung klor, karena akan menyebabkan sutra putih menjadi kekuningan. Sutra juga tidak tahan asam pekat, tetapi air peredam sutra diberi sedikit cuka dapat meneguhkan warna bahan sutra. Jadi itu tadi ciri-ciri atau sifat atau karakteristik bahan tekstil dari suatu protein. Ada dari bahan wol,
dan dari bahan sutra. Dan kita akan bahas sifat atau karakteristik dari serat selulosa. Ini terdiri dari 3 bagian, yaitu sifat atau karakteristik bahan kapas, kemudian sifat atau karakteristik bahan kapuk, dan yang ketiga sifat atau karakteristik bahan rami. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sifat atau karakteristik bahan kapas. Ini cirinya sangat kuat, apalagi dalam keadaan basah. Kekuatannya akan bertambah 25% dan tahan cuci. Kemudian yang kedua, mudah mengisap air atau keringat sehingga terasa dingin bila dipakai. Yang ketiga, mudah kering, tahan panas setrika, tetapi ini kurang mudah menjadi kusut. Nah, kemudian yang keempat, tidak tahan asam mineral, tahan ngengat tetapi tidak tahan cendawan, kurang tahan asam organik. Dan yang kelima, dalam pencucian terjadi penyusutan. Agar tidak susut waktu dicuci, dilakukan proses sunforis, dan hasil bahan yang telah disempurnakan disebut sunforis cotton. Kemudian yang kedua yaitu sifat atau karakteristik dari bahan kapuk. Ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, seratnya pendek, licin, dan kurang kuat. Maaf, bukan 3 ciri ya, ada beberapa ciri. Yang kedua, ngengat, tidak dapat hidup di dalamnya, dan sangat sulit menyerap air. Yang ketiga, sangat lembut, tidak elastis sehingga sukar dipintal. Yang keempat, berwarna coklat kekuningan dan berkilau. Yang kelima, daya mengembang kapuk sangat tinggi dan tahan lama. Kapuk juga dapat menyerap suara, tetapi mudah terbakar. Dan yang keenam, kapuk ini dipakai bahan pengisi. Contohnya seperti kita menggunakan kapuk untuk mengisi bantal, kemudian kasur, bantal kursi atau mainan seperti boneka, kemudian untuk selimut dan sebagai penyekat panas dan bahan isolasi suara. Nah, jadi itu tadi merupakan ciri atau karakteristik dari bahan kapuk ya. Kemudian yang terakhir, sifat atau karakteristik dari bahan rami. Ini memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu mempunyai kilau seperti sutra. Warnanya putih, seratnya kuat. Dalam keadaan basah, kekuatannya bertambah. Kemudian sifat kaku, tidak mengkerut tetapi mudah kusut, bahan sangat higrokopis, mudah kering, tahan busuk, tahan lembab, tahan bakteri, dan tahan jamur. Kemudian yang ketiga, rami ditenun untuk bahan busana, untuk jala, kanvas, tali, bahan terpal, dan sepatu. Jika ditenun dengan kapas, rayon, wol, nilon, maka dapat menghasilkan bahan untuk tirai atau bahan pembungkus kursi. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu prinsip kerajinan tekstil. Prinsip kerajinan tekstil ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetika. Dan yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami dan dipelajari.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.